Sebuah studi mengungkapkan bahwa pemanis buatan seperti sakarin dan sukralos dapat menghambat kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah setelah makan. Hal tersebut kemungkinan terkait dengan perubahan pada mikroba usus yang disebabkan oleh pemanis buatan. Temuan didapat setelah peneliti melakukan studi terhadap gula darah sekelompok orang. Pemanis buatan merupakan alternatif gula yang digunakan untuk orang dengan kondisi metabolisme seperti diabetes atau bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan karena mengandung sedikit hingga 0 kalori. Dalam studi ini, Jotham Swiss dari Johns Hopkins University di Maryland bersama rekan-rekannya menguji efek 4 pengganti gula pada gula darah 120 orang dewasa di Israel tanpa kondisi kesehatan yang mendasarinya. Tetapi para peserta melaporkan bahwa mereka tak mengonsumsi pemanis rendah kalori selama 6 bulan sebelum penelitian. Seperti dikutip dari New Scientist, pada Selasa 23 Agustus 2022, peneliti kemudian membagi 120 orang tersebut menjadi 6 kelompok dan diberi pemanis kemasan 1 gram. Selama 2 minggu, peserta dalam 4 kelompok mengonsumsi 2 paket 3 kali sehari, aspartam, sukralos, sakarin atau stevia yang dilarutkan dalam air. Semua paket pemanis mengandung setidaknya 96% glukosa. Dosis harian total masing-masing pemanis berada di bawah asupan harian yang ditentukan oleh Food and Drug Administration Amerika Serikat. Sementara itu, kelompok 5 mengonsumsi bubuk glukosa dalam jumlah yang setara selama periode yang sama. Sedangkan kelompok terakhir tidak mengonsumsi pemanis. Semua peserta kemudian memakai monitor gula darah terus-menerus selama penelitian dan selama seminggu sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, para peserta menyelesaikan tes toleransi glukosa yang mengukur seberapa efektif tubuh mengontrol kadar gula darah setelah mengonsumsi glukosa. Peneliti menemukan rata-rata orang yang mengonsumsi sakarin dan sukralos memiliki lonjakan gula darah yang signifikan setelah tes toleransi glukosa. Sedangkan gula darah tetap stabil atau bahkan sedikit menurun di semua kelompok lain, bahkan mereka yang mengonsumsi glukosa harian. Swiss dan timnya juga menganalisis sampel tinja dan air liur setiap hari dari para peserta dan menemukan bahwa keempat pemanis buatan secara signifikan mengubah kelimpahan aktivitas dan jenis bakteri di usus mulut. Mereka juga mengumpulkan sampel darah mingguan dan menemukan perubahan yang sesuai dalam metabolit atau molekul yang merupakan produk sampingan dari pencernaan. Untuk memastikan hasil studi, peneliti juga mentranspalasikan sampel tinja dari orang-orang yang mengonsumsi sakarin, sukralos, glukosa, dan tanpa pemanis ke dalam saluran pencernaan tikus. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa transplantasi dari kelompok sakarin dan sukralos menghasilkan peningkatan gula darah tikus setelah makan. Ini menunjukkan bahwa perubahan mikroba yang menyebabkan hasil tersebut. Pemanis itu sendiri tak meningkatkan glukosa darah, tetapi tampaknya mengganggu kemampuan tubuh untuk mengelola kadar glukosa setelah makan melalui mekanisme yang dimediasi oleh mikrobioma, jelas Swiss. Meski begitu, efek kesehatan dari perubahan mikroba dan metabolisme ini masih belum diketahui secara jelas. Swiss berharap uji coba di masa depan akan membantu mengurangi hubungan ini. Studi dipublikasikan di jurnal Cell.